Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Septina Gafila dengan NIM 19234015 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu. Baiklah, pada mata kuliah Dokumentasi Informasi Minangkabau dengan dosen pengampu Ibu Malta Nelisa Esos M. Hum. Saya akan mempresentasikan mengenai aspek keminangkabauan. Aspek keminangkabauan yang akan saya jelaskan yang pertama ada sejarah Minangkabau, aspek kebudayaan, aspek sosio-budaya, dan aspek ekonomi. Yang mana nama Minangkabau berasal dari kata Manang yang berarti menang dan kabau yang berarti kerbau. Nama itu diketahui dari sejarah yang ditulis di dalam Tambo, yang mana kisahnya berawal pada saat kerajaan Pagaruyung yang dipimpin Raja Adityawarman akan ditaklukkan oleh pasukan Majapahit. Untuk mencegah pertempuran, maka seorang penasihat raja mengusulkan adu kerbau sebagai pengganti perperangan tersebut. Yang mana jika kerbau dari pihak raja yang kalah, maka kerajaan akan diserahkan pada pasukan Majapahit dan sebaliknya. Jadi adu kerbau dimenangkan oleh kerajaan Pagaruyung. Yang mana kemenangan tersebut menginspirasi masyarakat memakai nama Minangkabau, yang mana kata yang berasal dari ujaran Manangkabau tersebut yang artinya kerbau yang menang. Lalu berdasarkan pendapat para ahli, yang mana nama Minangkabau juga bisa ditelusuri dari berbagai pendapat ahli sejarah. Salah satunya menurut N.G. Puerbacaraka, yang mana beliau menyebutkan bahwa nama Minangkabau berasal dari kerajaan Minanga di Sumatera Barat. Hal ini didasarkan atas penemuan prasasti kedudukan bukit 683 Masehi yang berada di Palembang. Dalam prasasti itu tertulis 10 baris kalimat yang diantaranya ada kata Minanga. Lalu sejarah Minangkabau ini berdasarkan sejarah masuknya nenek moyang. Yang pertama menurut Tambo, jika merujuk pada Tambo, nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain, yang mana kisah di dalam Tambo tersebut terdapat pada kisah Hikayat Sualatus Salatin. Dalam hikayat itu tertulis bahwa masyarakat Minangkabau perlu mengutus wakilnya untuk meminta Sang Sapurba, seorang keturunan Iskandar Zulkarnain, untuk menjadi raja mereka. Lalu keterangan beberapa ahli mengatakan bahwa nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari bangsa Austronesia yang dulu bermukim di daerah Yunan, Cina Selatan, yang mana mereka datang ke Nusantara dibawa dalam dua gelombang. Pada gelombang pertama, mereka datang pada zaman Neolitikum atau disebut dengan zaman Batu Baru, sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Yang mana gelombang pertama ini disebutkan oleh para ahli disebut oleh bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua. Dari bangsa Melayu Tua ini berkembang menjadi adanya suku Batak, Toraja, Dayak, Nias, Mentawai, Kubu, dan lainnya. Lalu pada gelombang kedua, datang pada tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi, yang mana mereka yang datang pada gelombang kedua ini disebut dengan Deutero Melayu atau Melayu Muda. Dari bangsa Melayu Tua inilah berkembang menjadi suku Minangkabau, Jawa, Makassar, Bugis, dan lainnya. Membahas mengenai letak wilayah Minangkabau, yang mana secara geografisnya Minangkabau meliputi daratan Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan negeri Sembilan di Malaysia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek kebudayaan, yang mana aspek kebudayaan ini menyangkut kepada 7 aspek kebudayaan. Yang pertama, bahasa, yang mana bahasa yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau yaitu bahasa Minang atau dikenal dengan bahasa Minang. 2. Sistem teknologi, yang mana pada hal ini diketahui dan dilihat pada bentuk rumah adat serta bentuk desanya, yang mana desa ini dikenal dengan nama Nagari, yang mana Nagari ini merupakan tempat tinggal bagi penduduk Minangkabau. Lalu adanya rumah gadang yang merupakan rumah khas dari adat Minangkabau yang memiliki atap menyerupai tanduk kerbau dan disebut dengan bagonjong, dan rumah ini dibuat memanjang. 3. Sistem mata pencarian, yang mana mata pencarian masyarakat Minangkabau adalah bertani, bercocok tanam, nelayan, dan juga melakukan kerajinan tangan. 4. Sistem kekerabatan, yang mana sistem ini di Minangkabau menganut sistem matrilineal, yaitu suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berdasarkan garis keturunan dari ibu. Lalu adanya pariuk, kampung, dan suku merupakan kelompok kekerabatan masyarakat yang ada di Minangkabau. 5. Sistem pengetahuan. Diketahui bahwa di Minangkabau, seorang anak yang sudah berumur 7 tahun
Anak laki-laki sudah bisa meninggalkan rumah dan menetap di surau atau tempat belajar yang berlandaskan agama Islam. Ketika beranjak dewasa, mereka akan menimba ilmu keluar desa dan hidup merantau sehingga dapat bertanggung jawab terhadap keluarga dan pulang ke kampungnya. 6. Sistem religi, yang mana di Minangkabau sendiri masyarakatnya memeluk agama Islam. 7. Kesenian, terdapat beberapa kesenian di Minangkabau seperti adanya randai, talempong, pencak silat, tari piring, pidato adat dan sebagainya. Lalu adanya beberapa perayaan dan upacara Minangkabau seperti turun mandi, sunat rasul, balimau, bataga penghulu, maantapa bukoan, barale, turun kasawa, hari rayo, tabui, tanah tasirah, membangkit batang tarandam dan sebagainya. Lalu adanya kesenian dan kerajinan tangan seperti adanya sulaman, pahatan emas dan perak, dan ukiran kayu. Aspek kebudayaan Minangkabau ini dapat diketahui dan dilihat berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada pakaian adat, upacara adatnya, dilihat dari aksara, teater dan drama yang mereka pertunjukkan, tarian, lagu, musik dan seni pertunjukan, dan tidak lupa makanan khasnya, yaitu berupa rendang dan dendeng batoko. Dan saya akan menjelaskan aspek sosio-budaya, yang mana aspek sosio-budaya dalam Minangkabau berpengaruh kepada masyarakat yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam, yang mana pada aspek ini dilihat terhadap masyarakat Minangkabau yang terbiasa hidup berdampingan dengan orang lain atau dapat menerima orang lain secara terbuka, baik pada daerah sendiri maupun di daerah rantau. Aspek ini ditemukan sebagai suatu bentuk dalam sistem kekerabatan yang mempererat integrasi sosial, salah satu yang menjadi perekat sosial dengan memperhatikan mekanisme masuk suku atau clan initiation yang disebut malako. Malako adalah apabila si pendatang yang masuk atau datang lalu bertempat tinggal pada suatu daerah dan bergabung dengan salah satu suku yang ada di daerah tersebut, sehingga si pendatang akan dianggap sebagai salah satu saudara sesuku. Aspek ini begitu bernilai karena sosio-budaya Malako didukung oleh berbagai faktor. Yang pertama, faktor agama. Di dalam wilayah Minangkabau, apabila si pendatang memiliki agama yang berbeda, tetapi orang-orang akan tetap membiarkan saja selagi si pendatang tersebut tidak berniat untuk menyebarkan agama yang dianutnya dan tidak mencoba mendirikan rumah ibadah dan sebagainya. Lalu faktor yang kedua ada faktor daerah asal dan kesamaan suku. Apabila si pendatang dari daerah lain yang masuk suku Minangkabau, maka mereka akan mudah mencari teman atau bergaul. Yang ketiga, faktor lokasi pemukiman. Apabila si pendatang ini bermukim di tengah banyaknya mayoritas penduduk asli, maka si pendatang secara tidak langsung akan berusaha mencari tempat malako. Hal ini dikarenakan apapun yang mereka lakukan di tempat itu akan berhubungan dengan suku dan didik mamak di sana. Metalitas. Metalitas yaitu kebiasaan dan cara pandang bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Lalu faktor selanjutnya yaitu jika si pendatang masuk ke wilayah dalam tahapan pernikahan atau perkawinan, maka dia dipandang sebagai bagian dari suku istrinya atau suku suaminya, sehingga menurut adat mereka telah memiliki posisi tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, aspek ekonomi. Pada suku Minangkabau ini, aspek ekonomi menyangkut kepada mata pencarian. Yang pertama, aspek pertanian. Kebanyakan masyarakat Minangkabau memiliki tanah pertanian yaitu menanam padi. Dengan mendapatkan hasil panen, maka masyarakat akan menjual dan mendapatkan uang. Nah, di dalam pertanian ada dinamakan sebuah tradisi mairie. Tradisi ini adalah cara memisahkan padi dari tangkainya, sehingga dibutuhkan peralatan yang digunakan dan kegiatan ini dilakukan pada malam hari. Pelaksanaan mairie dikenal terhadap 3 bagian, yaitu ada pra-mairie, mairie, dan pasca mairie. Yang mana pembagian tersebut dilakukan untuk menjelaskan aktivitas mairie tersebut. Karena rangkaian masa panen padi di Minangkabau pada dasarnya mulai ketika padi sudah masak atau siap untuk dipanen. Orang yang melakukan mairie ini adalah keluarga atau kerabat dekat yang sebelumnya sudah diberitahu. Yang kedua ada aspek perikanan atau perairan. Aspek ini dilakukan pada wilayah daerah Minangkabau yang memiliki laut yang di pesisir, sehingga masyarakat di dalam daerah ini mempunyai aspek ekonomi sebagai nelayan, dan biasanya wanita-wanita yang tinggal di pinggir laut akan melakukan penjemuran ikan kering, ikan kecil atau disebut teri, dan nanti akan dijual atau dipasok ke kota. Yang ketiga ada aspek perdagangan. Kebanyakan orang Minang akan menjadi pedagang di wilayah sendiri atau berdagang ke wilayah orang lain atau merantau. Seperti contoh orang Pariaman yang merantau ke Jakarta dan banyak pedagang sate Pariaman.